Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mewawancarai salah satu guru. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Buat apa? Buat pelajaran PPKN. Mau mewawancarai tentang tema Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Boleh, silakan. Menurut Ibu, pengertian Persatuan dan Kesatuan Indonesia? Kasih. Oke, berbicara persatuan dan kesatuan ya. Sebenarnya maknanya itu banyak kalau misalnya kita berbicara persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita berbicara persatuan dan kesatuan, sebenarnya ada beberapa indikator atau ada ciri-ciri yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah kalau dalam materi Ibu sosiologi ada yang namanya integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu adalah suatu kondisi di mana semua latar belakang yang berbeda yang ada di Indonesia ini mereka bersatu dan sama-sama memiliki sifat rasa cinta tanah air. Apanya yang berbeda, Bu? Yang berbeda adalah latar belakang. Berbagai latar belakang. Ada latar belakang budaya, latar belakang agama, ras, suku bangsa, bahasa, bahkan dari segi kebudayaan berbeda. Nah, keberagaman tersebut disebutnya masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural itu ketika mereka sama-sama menjunjung atau mencintai tanah air ini bisa dikatakan sebagai suatu persatuan dan kesatuan. Jadi mereka menerima adanya ideologi negara yaitu Pancasila dalam hal ini dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Jika mereka mempercayai kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak melihat perbedaan latar belakang mereka, itu kita bisa sebut sebuah persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Apa nilai persatuan dan kesatuan dari guru? Oke, kalau dalam lingkungan guru ya, kalau kita berbicara kesatuan berarti kan tadi balik lagi backgroundnya. Apapun latar belakang gurunya, mau dari suku bangsa apa, dari daerah mana. Nah, itu tidak dilihat lagi. Ketika kondisinya itu sudah dalam hal persatuan, maka kita sama-sama di sini kompak dalam artian sama-sama memiliki visi, misi, dan tujuan yang sejalan. Dalam hal ini adalah contoh kita tujuannya adalah di sini secara gambaran besar adalah mencerdaskan generasi penerus bangsa. Itu yang penting. Ya, jadi kita sama-sama punya visi misi yang kuat di sini. Nah, kita mewujudkannya itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi kita bersatu dalam hal mendidik atau mencerdaskan ya kehidupan anak bangsa. Terus kemudian kekompakannya apalagi? Yang kedua adalah misal kita menerapkan atau sama-sama membuat peraturan sekolah itu hidup. Nah, jadi peraturan sekolah itu semuanya kita sosialisasikan kepada anak didik kita agar anak didik kita juga mengikuti semua peraturan sekolah. Ya, jadi bentuk persatuannya itu lebih kepada pekerjaan sih, ya, lebih kepada profesional aja. Yang tadi secara garis besar mencerdaskan kehidupan anak-anak di sini. Yang kedua adalah kita bagaimana mengaplikasikan atau membuat peraturan sekolah itu hidup atau diaplikasikan dan diikuti oleh semua peserta didik. Jadi kita kompaknya dalam hal itu. Ya, kalau menurut Ibu. Okay. Apakah sekolah SMA 27 udah ada persatuan dan kesatuan? Oke. Kalau menurut Ibu sejauh ini dari segi apa? Guru-guru apa dari siswa? Dari siswa. Dari siswa, persatuan dan kesatuan. Sebenarnya kalau dibilang 100% itu belum, ya mungkin masih berproses dalam hal persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena masih terlihat ada beberapa hal yang belum terpenuhi di sekolah ini. Khususnya misalnya kalau kita berbicara bagaimana siswa di sini menerapkan yang namanya apa ya disebutnya itu dalam hal menerapkan peraturan tata tertib sekolah itu kelihatan banget. Kalau persatuan dan kesatuan itu sudah memang 100% terjalin di sekolah ini, bisa dilihat dari bagaimana tingkat kesadaran dari siswanya. Ya, tingkat kesadaran di sini apa? Tingkat kesadaran bahwa dia sadar bahwa dia di sini posisinya adalah sebagai siswa, di mana dia harus mengikuti semua peraturan sekolah. Terus kemudian dia juga punya tugas untuk belajar yang baik dan benar. Kemudian
mengikuti apapun yang diminta, dalam hal ini belajar ya, dalam proses pembelajaran, mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik, mengikuti apa yang Bapak Ibu guru sampaikan seperti itu. Nah, terus kemudian lebih kepada kesadaran diri sih sama kesadaran lingkungan. Kalau misalnya semuanya udah kompak, ya misal kayak hari ini, mohon maaf hari ini kan Jumat. Ya, jadi sebenarnya kan ada, kalian lihat nih lingkungan sekitar kalian ada kegiatan Jumat bersih. Sebenarnya kalau rasa persatuan dan kesatuan itu sudah ada di sekolah ini, wali kelas itu nggak harus marah-marah buat menarik kalian gitu ke lapangan. Terus buat kalian gimana caranya supaya kompak, itu kalau udah ada persatuan seharusnya nggak perlu pakai marah-marah lagi, karena kan harusnya udah ada rasa kesadaran ya, udah ada rasa kesadaran. Kalau rasa kesadaran udah ada, nanti ada perasaan kompak, jadi rasa memiliki sekolah ini loh. Jadi nggak harus ditarik-tarik lagi, nggak harus dipaksa-paksa lagi, nggak harus dibentak-bentak lagi. Mereka udah dengan sendirinya pasti langsung tergerak. Ya, ada yang bersihin kelas, lihat lingkungan sekolah, misal di lapangan olahraga kotor langsung dibersihin ya, dengan kesadaran sendiri. Kalau ini kan enggak, masih harus ibaratnya ditarik-tarik lah atau dipaksa-paksa. Jadi persatuannya menurut Ibu sih kalau dibilang 100% itu belum ya, tapi masih berproses seperti itu. Sebutkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat memupuk persatuan. Oke, perbuatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan ini dalam hal lingkup negara Indonesia atau dalam lingkungan sekolah? Oke, memupuknya ya, bagaimana? Pertama, menurut Ibu, ketika persatuan dan kesatuan itu bisa tercipta, yang pertama adalah kalau dari segi siswanya, atau misalnya kita berbicara masyarakat 27 dalam hal ini berarti Bapak Ibu gurunya atau para pegawai lainnya yang ada di sini. Pertama, kita harus memiliki, balik lagi tadi, rasa mencintai dan memiliki SMAN 27. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita memiliki rasa mencintai dan memiliki SMAN 27, pasti kita akan do the best kan, buat kemajuan, buat progres SMAN 27, karena kita pengen SMAN 27 ini jadi sekolah yang terbaik ya, minimal di mata masyarakat di Kecamatan Solean lah, seperti itu. Jadi adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menanamkan rasa cinta dan rasa memiliki yang tinggi terhadap SMAN 27 Kabupaten Tangerang. Kalau misalnya rasa itu sudah ada, maka akan dengan sendirinya persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi dibutuhkan rasa kesadaran diri, rasa memiliki dan mencintai yang tinggi terhadap SMAN 27 Kabupaten Tangerang. Dan yang kedua, kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Karena kalian tahu di sekolah ini siswanya, guru-gurunya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda. Terus mungkin ada yang agamanya berbeda, suku bangsanya berbeda, maka untuk menyatukan itu semua kita butuh sikap yang namanya toleransi yang tinggi, menghargai dan menghormati satu sama lain sesuai dengan ideologi negara kita Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana SMA 27 membangun persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah? Oke, ini untuk lingkup guru-gurunya apa semuanya? Apa siswanya? Semuanya. Oke, kalau untuk semuanya, yang pertama sih menurut Ibu ya, harus lebih banyak kegiatan di mana kegiatan tersebut itu mendorong kebersamaan kita. Ya, betul. Misal, kebersamaan itu kayak gimana? Contohnya kayak kerja bakti, para guru-guru turun semua ngawasin anak-anaknya, atau para walas ngawasin semua. Sampai kepada Bapak Wakil Kepala Sekolahnya kan turun semua mengawasi kalian. Nah, mungkin dalam proses kayak kerja bakti sekarang nih ya, Jumat Bersih, kita ada komunikasi yang terjalin ya. Jadi selama proses kebersihan ini dilakukan gitu kan, ada proses komunikasi atau sosialisasi yang terjalin. Itu bisa mempererat menurut Ibu ya, sedikit banyak itu membawa pengaruh, mempererat ibaratnya hubungan antara guru dengan siswa, atau misalnya siswa dengan pramubakti nih yang sedang ikut mengawasi juga, seperti itu. Jadi contohnya tadi, perbanyak kegiatan yang bisa mendorong antara guru dan siswa itu bertemu kemudian menjalin komunikasi di luar jam mengajar, seperti itu. Nah, kemudian
untuk para siswanya sama tadi ya, kalian kan sebenarnya banyak proyek di luar ya, banyak proyek, banyak tugas kelompok dan sebagainya. Sebenarnya itu juga bisa mendorong rasa persatuan dan kesatuan kalian. Contoh apalagi misal kalau kalian dalam hal ini ya punya kekompakan misalnya untuk kerja bakti sosial di luar, misalnya ya pokoknya ngebantu masyarakat di luar, misalnya bersih-bersih jalan, kayak kerja bakti tapi di luar ngebantu masyarakat misalnya, terus kemudian ngebersihin masjid atau musola di sekitar sini. Nah, itu menurut ibu bagus juga. Jadi contoh doang ya, kalau itu contoh doang misalnya. Jadi untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan seperti itu. Terus kemudian yang penting itu adanya sanksi. Untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, kalau tidak, mohon maaf, secara baik-baik bisa didorong, kita ada langkah represifnya. Langkah represif untuk menciptakan persatuan dan kesatuan tersebut. Contohnya misal, kalian sebagai siswa itu kan punya tugas besar untuk menjaga nama baik SMAN 27. Tapi kan terkadang tidak semua siswa itu memiliki kesadaran seperti itu. Iya, betul. Nah, otomatis mungkin ada aja siswa 1-2 yang membuat masalah di luar. Nah, maka dari itu, supaya kita tidak terpecah belah dan tidak banyak menambah masalah, diperlukan sanksi yang diberikan atau hukuman yang diberikan oleh sekolah ya, agar tidak terjadi disintegrasi dalam lingkungan internal maupun eksternal. Jadi bagaimanapun ada masalah apapun yang bisa memecah belah sekolah ini bisa ditarik kembali ke dalam ya, kemudian diselesaikan atau dipulihkan kembali melalui adanya sanksi tersebut. Ya, misal kan kayak misalnya lingkungan eksternal. Misal ada yang tawuran, ya anak 27 misalnya sama sekolah lain. Nah, bagaimana kan itu terjadi ini ya, ibaratnya terjadi disintegrasi atau terjadi perpecahan lah. Ya. Nah, itu tuh bisa dikendalikan oleh adanya sanksi sosial tersebut. Jadi bukan sanksi sosial, mohon maaf, peraturan sekolah. Atau misal ada yang berantem antar kelas, jangan jauh-jauh. Ada yang berantem antar kelas. Nah, itu bisa diselesaikan atau dipulihkan kembali bagaimana kondisinya supaya bersatu lagi dengan hukuman tersebut. Ya, karena biasanya kalau guru udah ngasih hukuman, itu misalnya dikasih hukuman udah selesai begitu aja, nggak kayak gitu ya, selesai begitu aja, nggak seperti itu. Tapi ada proses lain, proses lanjutan, lebih kepada nanti gurunya akan, guru di sini guru mata pelajaran ya atau guru BK nanti kan akan mensosialisasikan lagi nilai dan norma dalam lingkungan sekolah. Nanti akan dikasih pengarahan lagi siswanya, kamu nggak boleh gitu ya, kamu nggak boleh berantem, bagaimanapun misalnya kamu keluarga SMAN 27 Kabupaten Tangerang, seperti itu. Jadi kedua adanya sanksi gitu, atau hukuman dari sekolah, itu bisa mendorong juga adanya persatuan. Pasti kita kadang yang namanya di sekolahan, apalagi kalian 3 tahun nggak adem ayem aja kan, 100% seperti itu. Ini tuh aja sih dari ibu. Apa yang terjadi jika persatuan dan kesatuan tidak dilakukan dengan baik menurut ibu? Ya, tadi. Jadi nanti kondisinya chaos dalam artian kacau. Ya, kalau dalam sosiologi chaos itu kacau. Jadi kalau misalnya kita tidak bersatu, nanti akan terjadi, kalau materi ibu sosiologi, disintegrasi sosial, perpecahan. Ya, nanti akan banyak masalah di 27. Pentingnya penguatan persatuan dan kesatuan di sekolah. Oke. Jadi mungkin maksudnya seperti ini ya. Jadinya Bu, misalnya pentingnya persatuan dan kesatuan di sekolah itu seperti apa? Oke. Yang pertama, menurut Ibu, pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah itu adalah untuk menciptakan iklim kondusif di sekolah. Bener nggak? Betul. Kalau misalnya kita tidak bersatu, ya, tidak ada rasa memiliki dan cinta terhadap SMAN 27, maka kita akan satu sama lain itu terpecah belah. Ya. Yang ada cuma tiap hari berantem doang sesama kelas, karena merasa mungkin wah kelas ini yang terbaik dibandingkan dengan yang lain, kelas sana merasa yang terbaik dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. Jadi ada kondisi terpecah belah. Yang kedua adalah kalau tidak dijaga, kalau tidak ada kesatuan dan persatuan, maka kehidupan sekolah tidak akan berjalan bagaimana semestinya. Jadi kan lembaga pendidikan itu juga punya fungsi. Ya, fungsi terbesarnya adalah
mencerdaskan kalian, dalam hal ini adalah mencerdaskan secara intelektual atau pengetahuan, dan kemudian membentuk karakter kalian. Bagaimana kita bisa membentuk karakter kalian sebagai generasi penerus bangsa kalau misalnya lingkungannya sudah tidak kondusif karena ada rasa ketidakharmonisan, ya, rasa ketidakharmonisan atau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di sekolah ini, seperti itu menurut Ibu. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting dimanapun kalian berada. Kalian sendiri harus bisa menciptakan rasa persatuan itu sendiri agar kalau tujuan jangka panjangnya ya, agar Indonesia itu terhindari dari adanya perpecahan atau disintegrasi sosial seperti itu ya. Jadi silahkan kalian udah belajar di sekolah, misalnya udah 2 tahun ya, dan udah kelas 2, kalian harus lebih banyak memiliki sikap toleransi yang tinggi ya terhadap masyarakat di luar ataupun pertemanan kalian ya, circle kalian di sekolah seperti itu menurut Ibu. Makasih ya. Sama-sama nih ya.